Halo semuanya, balik lagi sama aku Febrian Syafuterdela. Pada kali ini aku akan membawakan judul yaitu N-Effectors Manipulator. Jadi apa sih N-Effector? N-Effector adalah bagian dari sistem robotika yang terletak pada ujung lengan robot dan berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan. N-Effectors juga dikenal sebagai manipulator karena mereka bertugas untuk menangkap, memegang, atau memanipulasi objek dalam berbagai aplikasi industri dan otomasi. Lalu, pemilihan efektor yang tepat saat bergantung pada tugas yang diinginkan dan dilakukan oleh robot. Misalnya, dalam industri otomotif, efektor dapat berupa alat pengelasan, sementara dalam industri logistik, robot menggunakan gripper atau vakum suction untuk memindahkan barang. Section. Oke, lanjut yaitu adapun jenis-jenis dari N-effector. Yang pertama yaitu adalah gripper atau penjepit vakum N-effector, dan yang terakhir yaitu adalah rotational motorized N-effectors. Pada jenis yang pertama yaitu ada gripper. Gripper sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah gripper mekanis. Gripper mekanis adalah salah satu jenis gripper yang paling sederhana dan paling serbaguna. Mereka menggunakan rahang atau jari untuk memegang benda secara fisik dengan menerapkan gaya penjepitan. Gripper ini digerakkan oleh aktuator pneumatik, hidrolik, atau listrik yang menggerakkan rahangnya dalam gerakan paralel atau sudut. Salah satu keunggulan dari gripper mekanis adalah kemampuannya untuk menangani benda dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dengan menyesuaikan rahang, mereka dapat mencengkram barang-barang halus seperti kaca ataupun komponen yang kuat seperti blok logam. Namun, kinerjanya tergantung pada kualitas aktuator dan desain rahangnya. Desain gripper mekanis yang sudah membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi. Dalam industri otomotif, mereka digunakan untuk menangani suku cadang selama perakitan dan pengelasan. Dalam logistik, gripper mekanis mengangkat dan menyortir paket dengan efisien dan akurat. Selanjutnya itu ada gripper pneumatik. Gripper pneumatik adalah jenis N-effector yang bekerja dengan memanfaatkan tekanan udara untuk menggerakkan jari-jari menjepit dalam menangkap atau melepaskan objek. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti komponen udara yang menghasilkan udara bertekanan, katup kontrol untuk mengatur aliran udara silinder, pneumatik yang mengubah tekanan udara menjadi gerakan mekanis, serta jari penjepit yang secara spesifik memegang objek. Dalam operasinya, udara bertekanan dialirkan ke silinder pneumatik untuk menggerakkan jari gripper agar dapat membuka atau menutup sehingga memungkinkan robot untuk memegang dan memindahkan benda. Gripper pneumatik banyak digunakan dalam industri manufaktur, seperti pada perakitan otomatis, pemindahan suku cadang otomatis. Keunggulan utama dari gripper pneumatik adalah kecepatannya yang tinggi, desainnya yang ringan dan sederhana. Namun, setiap gripper memiliki kekurangannya, yaitu keterbatasan seperti ketergantungan pada kompresor udara, tingkat presisi lebih rendah dibandingkan gripper elektrik, serta daya cengkram yang terbatas untuk objek yang sangat berat. Dan yang kedua maksudku ada vacuum and effectors. Vacuum and effectors bekerja berdasarkan prinsip tekanan vakum untuk mengangkat dan memindahkan objek sistem. Ini menggunakan pompa vakum atau ejector pneumatik untuk menciptakan perbedaan tekanan antara suction cup, cangkir hisap,
dan objek yang akan diangkat saat udara dihisap keluar dari ruang antara suction cup dan permukaan objek. Tekanan atmosfer eksternal menekan objek ke suction cup, menciptakan gaya cengkram yang sangat kuat untuk meningkatkan dan memindahkan objek tersebut. Meskipun memiliki banyak keunggulan, vacuum and effectors juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahannya yaitu ketergantungannya pada permukaan objek vakum. Gripper bekerja optimal pada permukaan yang datar, halus, dan kedap udara. Benda dengan permukaan berpori, kasar, atau tidak dapat mengurangi efektivitas daya hisap dan menyebabkan kebocoran udara sehingga daya cengkram menjadi lemah atau bahkan gagal mengangkat objek. Selain itu, sistem ini memerlukan sumber daya bertekanan ataupun pompa vakum yang dapat menambah konsumsi energi dan biaya operasional. Meskipun demikian, vacuum and effector tetap menjadi pilihan utama dalam industri yang membutuhkan penanganan objek dengan kecepatan tinggi, presisi, dan kebersihan terutama dalam otomatisasi produksi. Dan yang jenis terakhir yaitu adalah rational motorized and effector. Jadi, rational motorized and effectors adalah jenis and effector yang dilengkapi dengan motor untuk memberikan gerakan rotasi pada objek yang sedang ditangani oleh robot. Berbeda dengan gripper atau vacuum and effector yang hanya memegang atau mengangkat benda, and effector ini memungkinkan objek untuk diputar dengan kecepatan dan sudut tertentu sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan yang memerlukan rotasi presisi. Rotational motorized and effectors bekerja dengan mengubah energi listrik atau pneumatik menjadi gerak rotasi menggunakan motor yang terpasang pada ujung lengan robot. Berikut adalah tahap cara kerjanya. Yang pertama yaitu ada motor akuator. Sebuah motor listrik atau pneumatik menggerakkan poros utama and effector. Selanjutnya yaitu sistem kontrol. Sensor dan controller mengatur kecepatan, arah, dan sudut rotasi sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Selanjutnya yaitu sistem penggerak biasanya menggunakan roda gigi, sabuk, atau sistem direct drive untuk mentransfer gerakan rotasi ke objek yang ditangani. Dan yang keempat yaitu integrasi dengan robot. And effector ini dikendalikan oleh sistem robot yang telah diprogram untuk melakukan tugas tertentu seperti pemasangan, pengelasan, ataupun penyekrupaan. Selanjutnya itu bagaimana sih cara memilih end effector yang akan digunakan gitu. Yang pertama yaitu dari jenis objek yang ditangani. Setiap end effector memiliki keunggulan dalam menangani jenis objek tertentu berdasarkan bentuk. Objek berbentuk tidak beraturan memungkinkan lebih cocok ditangani dengan gripper fleksibel dibandingkan vacuum gripper. Lalu dari ukuran, objek besar atau lebih mudah diangkat dengan vacuum and effector atau gripper berukuran besar. Lalu jika dari beratnya, robot dengan kapasitas beban rendah mungkin lebih cocok digunakan atau menggunakan gripper pneumatik dibandingkan dengan sistem hidrolik. Dan yang terakhir yaitu dari tekstur. Jika tekstur objek dengan permukaan halus cocok menggunakan vacuum and effector, sedangkan objek kasar atau berpori lebih efektif menggunakan gripper mekanis. Selanjutnya itu pemilihan dari lingkungan kerja atau daerah kerjanya gitu, seperti lingkungan yang bersih atau steril. Industri farmasi dan makanan memerlukan end effector yang dapat beroperasi tanpa kontaminasi seperti vacuum gripper ataupun gripper berbahan stainless steel. Selanjutnya yaitu ada di lingkungan berdebu atau kotor. End effector yang digunakan di industri manufaktur berat harus tahan terhadap debu dan kotoran. Dan yang terakhir adalah di suhu ekstrim. Industri logam atau
kaca memerlukan N efektor yang tahan terhadap panas tinggi atau lingkungan dingin ekstrim. Yang ketiga yaitu dari kapasitas beban robot. Kapasitas maksimum robot dapat mengangkat dan memindahkan objek harus sesuai dengan spesifikasi N efektor yang digunakan. N efektor yang terlalu berat dapat merugikan efisien robot, sehingga harus dipilih material yang ringan namun kuat seperti aluminium ataupun carbon fiber. Dan yang terakhir yaitu kecepatan dan presisi. Aplikasi berkecepatan tinggi, industri logistik dan pengemasan sering membutuhkan vakum N efektor karena dapat menangkap dan melepaskan objek dengan cepat. Aplikasi presisi tinggi, perakitan elektronik atau medis memerlukan gripper yang dapat bekerja dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti micro grippers ataupun rational motorized N efektor. Lalu aplikasi N efektor dalam berbagai industri, seperti industri otomotif. Di industri otomotif sendiri, robot dilengkapi dengan berbagai jenis N efektor untuk menangani perakitan kendaraan secara otomatis. Beberapa aplikasi utama meliputi pemasangan suku cadang, robot dengan gripper mekanis atau pneumatik digunakan untuk menangani komponen seperti baut, panel bodi, ataupun kaca mobil. Selanjutnya itu pengelasan otomatis. Rational motorized N efektor membantu mengontrol torch pengelasan untuk menghasilkan sambungan yang lebih presisi. Selanjutnya itu pada dunia elektronik atau industri elektronik. Industri elektronik memerlukan manipulasi objek dengan ukuran kecil dan presisi tinggi. Beberapa contoh penggunaan N efektor dalam industri elektrik atau elektronik adalah penanganan PCB dan chip. Vakum N efektor digunakan untuk menangani komponen kecil seperti microchip dan PCB (printed circuit board) tanpa merusaknya. Selanjutnya itu perakitan perangkat elektronik. Rational motorized N efektor digunakan untuk menyusun dan menyekrup komponen kecil seperti casing smartphone dan laptop. Selanjutnya itu ada pada industri makanan. Penanganan makanan membutuhkan N efektor yang higienis dan tidak merusak produk. Aplikasi utama meliputi penanganan produk tanpa kerusakan. Vacuum gripper digunakan untuk memindahkan roti, buah, ataupun daging tanpa menghancurkan atau mencemari makanan. Selanjutnya itu pengemasan otomatis. Robot dengan section N efektor membantu dalam menyusun dan mengemas makanan ke dalam kotak ataupun plastik dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu ada pada industri medis. Dalam industri medis, N efektor digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan kebersihan. Beberapa contohnya penggunaannya adalah robot bedah. N efektor presisi tinggi digunakan dalam prosedur operasi robotik seperti pembedahan mikro ataupun ortopedi, penanganan sampel laboratorium. Vacuum gripper digunakan untuk mengambil dan memindahkan tabung reagent atau vial sampai tanpa kontaminasi. Jadi banyak sekali sekarang tuh robot N efektor yang digunakan, bahkan di dunia medis pun sudah banyak sekali digunakan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ini pun menjadi ancaman bagi kita sebagai sumber daya manusia nantinya dalam dunia industri. Nah, itu saja pembahasan yang bisa aku sampaikan pada sesi pertemuan ketiga kali ini. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.